Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ramadan, Tosepu SKM MKes PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Current Issue. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Arianti dengan NIM J1A122305, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik dengan judul korelasi antara polusi udara partikulat halus dan kematian balita di Indonesia. Topik ini membahas hubungan antara polusi udara partikulat halus dengan tingginya angka kematian balita di Indonesia, yang merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Baik, pada bagian latar belakang di sini dijelaskan, yaitu polusi udara telah menjadi salah satu bahaya lingkungan utama yang berkontribusi pada beban penyakit global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa 7 juta orang meninggal dunia akibat polusi udara setiap tahunnya. Salah satu polutan utama partikulat meter 2,5 yang merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Paparan partikulat meter 2,5 di Indonesia sangat tinggi dengan sumber kontaminasi yang terdeteksi di daerah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, salah satu penyebab kematian balita yang signifikan adalah penyakit pernafasan akut dan kelahiran prematur. Kemudian penurunan angka kematian balita atau AKBA di Indonesia tetap perlu menjadi perhatian terkait dengan polusi udara. Selanjutnya yaitu definisi polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi akibat adanya zat berbahaya di udara. Partikulat halus adalah partikel kecil yang dapat terhirup dan memiliki dampak serius pada kesehatan manusia, termasuk balita. Sumber utama partikulat halus termasuk kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Di Indonesia, aktivitas ini sering terjadi yang menyebabkan peningkatan kadar polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsentrasi partikulat meter 2,5 dan penyebab kematian balita. Di sini pada tabel 1 menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi PM2,5 atau polusi udara halus dan penyebab kematian balita yang spesifik di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa konsentrasi partikulat meter 2,5 tertinggi terjadi di daerah perkotaan yang berhubungan langsung dengan berbagai penyebab kematian balita. Beberapa penyebab utama kematian balita yang berhubungan dengan partikulat meter 2,5 di Indonesia antara lain yaitu yang pertama ada prematuritas, yaitu kelahiran prematur yang sering dikaitkan dengan paparan polusi udara yang tinggi yang mempengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko komplikasi saat lahir. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada infeksi saluran pernapasan bawah akut atau ISPA, yaitu partikulat meter 2,5 dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan infeksi saluran napas bawah yang berpotensi fatal pada balita. Kemudian yang ketiga yaitu ada asfiksia lahir, yaitu gangguan pernapasan saat lahir yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk polusi udara yang mempengaruhi kualitas udara di sekitar ibu hamil. Kemudian yang keempat yaitu ada kelainan bawaan, yaitu paparan polusi udara termasuk partikulat meter 2,5 dapat menyebabkan masalah perkembangan pada janin yang berujung pada kelainan bawaan saat kelahiran. Kemudian yang terakhir yaitu ada korelasi statistik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi partikulat meter 2,5 berhubungan signifikan dengan penyebab kematian balita. Artinya, semakin tinggi konsentrasi partikulat meter 2,5, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kematian balita akibat kondisi-kondisi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada tren temporal atau partikulat meter 2,5 di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Yaitu pada gambar 1 ini menunjukkan grafik tren konsentrasi partikulat meter 2,5 di Indonesia selama periode
2012 hingga 2016. Konsentrasi partikulat meter 2,5 di Indonesia telah mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, konsentrasi partikulat meter 2,5 mencapai angka tertinggi, yaitu 21 di daerah perkotaan, yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di daerah pedesaan. Peningkatan konsentrasi partikulat meter 2,5 ini sangat penting karena paparan polusi udara yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi balita dan populasi rentan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada hubungan antara partikulat meter 2,5 dan penyebab kematian balita, yaitu di sini dijelaskan pada gambar 2 yang menunjukkan koefisien determinan radius kuadrat yang menggambarkan beberapa kuat hubungan antara partikulat meter 2,5 dan penyebab kematian balita di Indonesia. Kelainan bawaan memiliki nilai radius kuadrat tertinggi atau 0,517, menunjukkan bahwa kelainan bawaan lebih banyak berhubungan dengan paparan partikulat meter 2,5 dibandingkan dengan penyebab lainnya. Penyebab lain yang juga berhubungan erat dengan partikulat meter 2,5 tersebut yaitu yang pertama ada tetanus atau radius kuadrat sama dengan 0,462, kemudian yang kedua yaitu ada prematuritas atau radius kuadrat sama dengan 0,460. Kemudian yang terakhir yaitu ada asfiksia lahir atau radius kuadrat sama dengan 0,478. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada sumber partikulat meter 2,5 di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang pertama yaitu di area pertanian. Sumber utama polusi udara adalah aktivitas jalan tidak beraspal dan lokasi pedesaan yang menghasilkan material kerak seperti silikon dan aluminium. Kemudian di daerah perkotaan, yaitu polusi udara lebih didominasi oleh aerosol sekunder dan produk pembakaran termasuk nitrat, sulfat, amonium, serta karbon organik dan unsur-unsur lainnya. Kemudian di wilayah industri, yaitu partikulat meter 2,5 berasal dari elemen-elemen berbahaya seperti besi, lumbung atau PB, dan seng atau ZN yang berpotensi menjadi sumber polusi paling besar di kawasan industri. Kemudian slide selanjutnya yaitu prematuritas dan kematian balita. Prematuritas, asfiksia saat lahir, kelainan bawaan, dan tetanus merupakan penyebab utama kematian balita di Indonesia yang seringkali dipengaruhi oleh paparan polusi udara termasuk partikulat meter 2,5. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa kabut asap dari partikulat meter 2,5 mempengaruhi tingkat prematuritas, dengan banyak wanita hamil yang terpapar polusi di daerah tercemar mengalami kelahiran prematur. Kelainan bawaan juga seringkali dikaitkan dengan paparan partikulat meter 2,5 selama kehamilan yang mempengaruhi perkembangan janin. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 35% kematian bayi baru lahir disebabkan oleh komplikasi prematuritas, diikuti oleh asfiksia lahir yaitu sebesar 24% dan infeksi sistem saraf pusat yaitu sebesar 14%. Penurunan tingkat kematian prematur dapat dicapai dengan mengurangi paparan polusi udara yang dapat menurunkan risiko kelahiran prematur dan kelainan bawaan. Data menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi partikulat meter 2,5 lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu, tren peningkatan konsentrasi partikulat meter 2,5 terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan yang memperkuat kaitan antara polusi udara dan kematian balita. Temuan ini menunjukkan bahwa partikulat meter 2,5 merupakan faktor risiko yang penting dalam kesehatan anak-anak, khususnya balita di Indonesia. Baik, itulah hasil presentasi saya pada hari ini terkait dengan kolerasi antara polusi udara partikulat halus dan kematian balita di Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan
mengenal korelasi antara polusi udara partikulat halus dan kematian balita di Indonesia, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa partikulat meter 2,5 atau partikel halus yang dihasilkan oleh polusi udara memiliki dampak besar terhadap kesehatan balita di Indonesia. Paparan partikulat meter 2,5 yang tinggi, terutama di daerah perkotaan, berhubungan erat dengan peningkatan kematian balita akibat beberapa kondisi medis, seperti prematuritas atau kelahiran prematur, asfiksia lahir, dan kelainan bawaan. Konsentrasi partikulat meter 2,5 di daerah perkotaan Indonesia tercatat sangat tinggi, jauh melebihi batas yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti lalu lintas kendaraan dan kegiatan industri yang menghasilkan polusi udara. Penelitian juga menunjukkan bahwa selain prematuritas dan asfiksia lahir, penyakit-penyakit pernafasan lainnya juga menjadi faktor penyebab kematian balita akibat paparan partikulat meter 2,5. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap melalui presentasi ini kita dapat lebih memahami dampak polusi udara terhadap kesehatan balita. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.